Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 11 September 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan pasca terjadinya breakout trendline ya di time frame weekly, di minggu kemarin pergerakan indeks dolar kembali lagi menguat membentuk pola impulsif bullish, dan tentunya ini adalah penerusan daripada pergerakan bullish sebelumnya. Anda bisa lihat ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan minggu ke-8 tren masih sangat bullish. Dan posisi ini kalau kita perhatikan pasca terjadinya dominan break ya di posisi ini, dan kalau kita tarik menggunakan Fibo Musang, kita lihat targetnya apakah sudah sesuai sampai dengan level atas. Kita lihat dulu. Oke, ternyata memang betul ya, sudah sampai di level 104.87. Hal tersebut memperkuat pergerakan indeks dolar selama beberapa minggu ke belakang ini. Oke, dan selanjutnya setelah terjadinya pergerakan impulsif bullish di minggu kemarin, menurut saya, karena ini kan belum ada konfirmasi adanya pembalikan, baik itu ada single pattern, double pattern yang menunjukkan reversal, maka menurut saya pergerakan untuk indeks dolar masih dalam potensi bullish. Itu sih gambaran saya. Dan kalau kita tandain, ini adalah area high weekly yang terbentuk di minggu kemarin. Kemudian ini adalah low weekly yang terbentuk di minggu kemarin. Kita tandain dulu. Dan saya memiliki batasan untuk weekly adalah di sini ya. Ini batasannya yaitu di 104.26. Jika mana area tersebut terjadi breakout close di bawah 104.26, maka menunjukkan aktivitas adanya bearish kembali atau adanya reversal. Karena menurut saya ini udah sampai dengan target 1 ya, tadi kita tandain dengan target Fibo Musang itu biasanya kalau 1618 itu udah kena, dia akan koreksi kembali. Karena selama dia break area trendline ini kan belum ada retest ya. Retest biasanya dia akan retest dan melanjutkan kenaikan kembali. Oke, secara keseluruhan masih dalam bullish, buyers momentum masih sangat kuat. Sekarang kita akan coba lihat di posisi time frame daily ya. Kita lihat dulu. Karena indeks dolar ini adalah salah satu acuan saya untuk trading ya, khususnya baik itu market per USD ataupun komoditas ya, baik XAUUSD ataupun crude oil. Ini salah satu penunjang saya untuk memberikan informasi yang menurut saya ya informasi yang perlu saya lihat ya. Secara keseluruhan posisinya seperti ini ya, dan candle terakhir ada pembentukan seperti ini ya, Gravestone Doji ya, ada seperti posisi itu. Dan tentunya ini menurut saya membutuhkan konfirmasi ya, sebangsa doji atau long legs doji itu. Ini membutuhkan satu konfirmasi, jadi artinya batas breakout kan sudah kita tandain ya di beberapa analisa, khususnya di hari Jumat kemarin. Batasan daily yaitu di level 104.86, ini belum berhasil di breakout. Jadi kalau posisinya ini ternyata dia break close candle seperti ini. Ya, seperti ini ya hari Senin ini, maka menurut saya akan memiliki potensi lanjutan penurunan atau ada posisi reversal di area tersebut. Oke, itu gambarannya. Sekarang kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil ya, apakah hari ini kecenderungannya untuk indeks dolar ya, khususnya sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, apakah membentuk reversal ataupun akan retest sejauh mana, melemah ataupun menguat untuk indeks dolar khususnya di hari Senin. Secara minggu ini menurut saya masih bullish ya minggu ini. Sekarang coba kita lihat di time frame 4 jam, kita lihat dulu untuk indeks dolar. Kita lihat dulu posisinya. Ya, kalau saya lihat masih dalam area bullish flag ya. Ini masih area bullish flag, dan saya melihatnya posisinya juga ini terjadi false break ya. Nih ada false break position dan memasuki area trendline kembali.
Dan ini sih seharusnya dia akan melanjutkan kenaikan ya. Tapi kita lihat nanti sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, karena batasan saya yang paling terdekat ya untuk saat ini, batas breakout di time frame 4 jam itu saya geser ke sini. Ini polanya ya, dorongan bias momentum terjadi di area tersebut berkisaran 104.873. Artinya kalau posisi indeks dolar ini breakout ya, close-nya di bawah level ini ya. Oke, makanya saya tandain di sini. Menurut saya akan berpotensi dia akan melanjutkan penurunannya menuju rally base rally. Jadi saya pastikan insya Allah untuk market indeks dolar akan kembali lagi melemah. Tapi kalau dia false break kembali nih sesi Asia dan berada di dalam trendline ini, maka menurut saya akan memiliki potensi menuju trendline atas ya, menguji ke level yang lebih tinggi. Nah, ini gambarannya saya seperti ini. Oke. Jadi menurut saya untuk indeks dolar masih ada dua kemungkinan ya. Artinya akan menguji level batas breakout trendline. Itu yang pertama. Jadi tandain hari ini jika mana sesi Asia sampai dengan sesi Eropa time frame 4 jam ada kemungkinan break 104.87, maka di situ akan terjadi reversal. Artinya akan terjadi retest ya atau koreksi menuju rally base rally. Berarti pergerakan untuk indeks dolar akan kembali lagi melemah. Oke, tapi kalau dia masih di dalam area bullish channel, maka masih menunjukkan aktivitas buyers momentum yang sangat kuat atau akan melanjutkan tren bullishnya yang cukup signifikan untuk hari Senin ini. Itu gambarannya ya, tandainya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar. Sekarang kita akan berlanjut di pair USD ya, yaitu Euro USD. Oke, untuk Euro USD di time frame weekly, Anda bisa lihat ya secara pergerakan struktur pun ya. Ini adalah sangat apa ya, istilahnya hubungannya sangat kuat seperti dengan indeks dolar ya. Ini juga hal yang sama menurut saya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 minggu masih dalam tekanan seller momentum yang sangat kuat dan sudah keluar daripada area trendline bawah pasca terbentuknya bearish pin bar di 2 minggu yang lalu. Ini menunjukkan aktivitas seller momentum yang masih sangat tinggi. Jadi menurut saya untuk Euro USD masih dalam tekanan seller ya. Trennya masih turun, dan kalau kita lihat low yang terbentuk lebih rendah yaitu di 1.06858, kemudian high-nya juga menunjukkan aktivitas lebih rendah, maka di sini areanya 1.08088. Tapi tetap biasanya saya tandain di sini adalah batas area bearish-nya ya. Jadi 1.07765 untuk minggu ini saya akan jadikan acuan ya, batas breakout, karena kalau level ini terjadi breakout dan close di atas 1.07765, baru di situ akan menunjukkan Euro USD akan kembali lagi menguat atau bullish untuk koreksi, karena kan tekannya sellernya dari level tertingginya ya, dari posisi 1.12757. Ini posisi tertingginya. Oke. Sekarang kita akan coba lihat untuk time frame daily. Jadi minggu ini menurut saya Euro USD masih dalam tekanan seller atau tren masih dalam tren bearish. Belum ada konfirmasi soalnya di time frame weekly-nya. Oke. Masih impulse bearish, itu menunjukkan seller momentum yang sangat kuat. Kalau kita lihat di time frame daily ya, seperti apa posisinya ya, kita akan coba lihat secara detail. Oke, menurut saya ini ada tekanan seller juga ya. Sebenarnya kemarin sudah memiliki konfirmasi adanya buyers momentum di atas 1.07269, tapi gagal. Tapi yang saya mau tandain di sini ini memiliki struktur yang ada pergeseran ya. Anda bisa lihat high sebelumnya di hari Kamis membentuk impulse bearish kan. Terus kemudian hari Jumat ini high-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi. Ini masih saya jadikan acuan ya. Jadi sedikit ada posisi perubahan gitu loh. Nah ini kan high-nya semakin menurun ya. Struktur candle ke candle-nya Anda bisa lihat, dan ini high-nya sudah mulai meninggi, low-nya makin meninggi. Sebenarnya memberikan konfirmasi bahwasanya biasnya masih sangat kuat gitu.
Kecuali kalau hari Senin ini dia membentuk low baru ya, dan close daripada low yang terjadi di hari Jumat kemarin di 1.06940, baru di situ akan menunjukkan adanya dorongan penurusan daripada tren itu akan kembali lagi turun. Itu sih gambarannya. Jadi selain batasan dari 1.07269, saya melihat daripada high dan low-nya ini menunjukkan perubahan lebih tinggi dibandingkan dari hari sebelumnya. Oke? Itu secara keseluruhan, jadi masih memungkinkan market Euro USD akan kembali lagi bullish. Oke? Ya, karena kita lihat tadi di indeks dolar juga hal yang sama ya. Ada tekanan seller terjadi sampai dengan posisi saat ini. Sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam seperti apa hari Senin. Wow. Sebentar ya. Ini yang saya jadikan coret-coretan kemarin, Anda bisa lihat. Nah, ini membentuk dominan break. Sebenarnya targetnya udah sesuai ya, udah sampai di 1.07314 karena sempat terjadi penguatan dan tekanan bullishnya cukup signifikan. Setelah itu membentuk seperti bearish pin bar ya. Nah, ini posisinya seperti apa untuk hari ini. Saya hapus dulu, saya rapikan dulu. Oke. Saya rapikan dulu posisinya seperti ini. Ini polanya kemarin. Oke, saya melihatnya di sini saya akan batasin level bawah ya. Seperti biasanya, ini adalah batas bawahnya untuk time frame 4 jam. Kita tandain dulu. Kenapa ini kita tandain? Karena kalau area ini terjadi breakout dan body candlenya close di bawah 1.06932, itu artinya sellers momentumnya sangat kuat. Dan apalagi pagi ini Anda bisa lihat ya, ada open gap up ya. Ini ada open gap up nih pagi ini. Ya, nanti kita akan lihat seberapa besar open gap up-nya ini, apakah betul-betul itu terjadi atau tidak. Kita akan lihat secara keseluruhan. Di time frame 4 jam, kalau kita perhatikan dengan seksama ya, ini sih sebenarnya konsolidasi ya. Konsolidasi yang bergerak di range terbatas antara area support ya, strong supportnya itu di sini. Ini adalah strong support menurut saya. Ini adalah strong support ya, strong low ya, strong low-nya di situ. Batas bawahnya di 1.06858 dan batas untuk breakout-nya body candle 1.06932. Tandanya di situ aja time frame 4 jam. Kalau dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa berhasil break di bawah 06932, maka menurut saya Euro USD bisa akan kembali lagi bearish. Tapi kalau masih tertahan di atas level tersebut dan masih menunjukkan false break ekor gitu ya, dia masih menunjukkan aktivitas bergerak konsolidasi sebesar ini. Oke, sekarang kita akan coba turunkan lebih detail lagi, yaitu time frame 1 jam. Kita lihat dulu. Oke, betul ya, ada open gap up nih. Kemudian ada spanning top setelah open gap up di 1 jam ke depan ini, ke belakang maksud saya. Kita akan tandain. Ini adalah open gap up-nya ya. Kita akan lihat. Oke, kita tandain dulu open gap-nya. Oke, di situ. Ya, itu adalah open gap-nya. Belum ditutup ya. Jadi masih memungkinkan menurut saya dia akan menutup level itu dulu. Baru dia akan menunjukkan aktivitas adanya bullish kembali. Ya, besar kemungkinan seperti itu, atau dia akan meneruskan penurunannya. Kita akan tandain dulu sebentar. Secara keseluruhan tren masih sangat kuat bearish ya, saya melihatnya, karena untuk Euro USD ini trennya bearish gitu loh. Ya, tekanannya masih sangat kuat. Jadi kalau untuk dia kembali lagi menguat, ada yang perlu saya tandain untuk time frame 1 jam ya, adalah area ini. Ini yang mendorong bearish yang sangat signifikan itu 1.07262. Itu volume atau body candle yang menunjukkan aktivitas seller momentumnya di area tersebut. Jadi kalau saya dengan melihat adanya pergerakan Euro USD ini dengan pergerakan yang strukturnya konsolidasi seperti ini ya, saya akan menunggu. Jadi gini, kalau dia body candle break close di atas 1.07262 baru buy. Tapi Anda bisa lihat, tinggal lihat aja ya apakah RR-nya bagus atau tidak, karena
target saya hanya sebatas area key resisten, area resisten kuncinya aja. Nah, di area tersebut. Oke. Dan yang kedua, dia harus break close di bawah level ini ya. Nah, kalau ini terjadi memiliki momentum seller yang cukup signifikan, menurut saya seperti itu. Ya, gambarannya seperti ini. Kita tinggal lihat coba sisi kiri ya. Kita lihat sisi kirinya sampai seberapa besar penurunannya. Kita lihat dulu sampai sini. Oke. Ya, saya melihatnya di sini sih. Ini yang menurut saya masih fresh. Kalau sampai sini udah diambil ya ini. Coba kita lihat dulu. Sampai sini lah. Sebentar, kita tandain dulu. Nah, minimal masuk ke level ini. Ini ada order block sih sebenarnya. Ya tipis ya. Udah kesentuh sih sebenarnya, tapi saya akan ambil di shadow-nya. Akan menguji kuat shadow di sini karena ini adalah banyak area rejection juga sih, Anda bisa lihat ya. Rejection-nya adalah di sini. Ini satu, ini banyak rejection ya di area sini. Ya besar kemungkinan bisa dijadikan counter trend lah, istilahnya gitu. Oke. Di level tersebut target saya ya sampai sini. Ini adalah area, aduh, kegeser lagi. Bentar. Area unmitigated shadow ya, seperti itu. Ya, maka bisa saya jadikan ini ya, apa namanya, counter trend di area tersebut. Jadi tinggal pantau di level ini kalau betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup di area ini. Menurut saya masih memiliki tekanan buyers terjadi ya. Tapi targetnya hanya sebatas area ini nih. Nah, 1.06858 area tersebut target untuk taking profitnya. Istilahnya terjadi support become resistant ya. Kita lihat dulu. Jadi gambaran saya seperti ini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk GBP USD di time frame weekly, kalau kita lihat ini hal yang sama ya. Makanya saya tadi sampaikan untuk indeks dolar itu sebagai acuan ya, karena Euro USD, GBP USD ini korelasinya sangat kuat terhadap indeks dolar itu sendiri gitu. Jika mana indeks dolarnya menguat, maka GBP USD juga akan terjadi penurunan, lawannya seperti itu. Dan ini posisinya juga di minggu ke-8 ya. Kita lihat ada pergerakan impulsif bearish juga, seperti halnya Euro USD ya, yang sudah kita bahas sebelum tadi. Dan low-nya ini juga menunjukkan lebih rendah dibandingkan posisi sebelumnya, dan high-nya juga hal yang sama, lebih rendah dibandingkan minggu sebelumnya. Dan pastinya saya akan tandain batas daripada pembentukan impulsif bearish ini ya, dari body candle di time frame weekly ini, karena ketika area ini terjadi breakout ya, close di atas 1.25860, maka itu adalah identifikasi awal akan terjadinya bullish. Oke. Secara keseluruhan untuk GBP USD minggu ini masih dalam seller momentum ya, atau trennya masih sangat bearish. Oke, sekarang kita akan coba turunkan di time frame daily. Kita lihat. Oke, di time frame daily ini juga posisinya high-nya semakin tinggi, low-nya semakin tinggi ya. Ini sedikit ada konfirmasi, tapi masih belum berhasil break close di atas 1.25082. Ini masih menjadikan acuan sampai dengan posisi hari ini. Secara keseluruhan menurut saya GBP USD masih dalam tekanan seller, kecuali kalau hari Senin ini memberikan konfirmasi candlenya close di atas 1.25082, baru di situ kita akan bisa melihat target bullish untuk koreksi minimal mendekati 50%, baru saya akan tarik Fibonacci dari atas sampai dengan bawah. Oke, itu kelanjutannya. Dan untuk hari ini
saya masih melihatnya adalah bearish untuk GBP USD. Sekarang kita akan memastikan kembali di time frame yang lebih kecil. Oke, untuk time frame yang lebih kecil kita hapus dulu ya. Area zona sell memang belum direspon sampai saat ini, dan pagi ini juga ada open gap up ya. Tapi udah tertutup ini kelihatannya gapnya secara langsung. Dan batas atas masih sama. Ini adalah batas breakout time frame 4 jam 1.25075. Dan batas bawahnya adalah ini ya. Nah, ini adalah batas bawahnya. Kita akan tandain dulu. Ini adalah batas bawah, yaitu 1.24617. Itu juga posisinya belum terjadi breakout close body candle ya. Jadi kita akan lihat ya, semoga aja sih. Kalau saya perhatikan kan di hari Jumat itu high-nya lebih tinggi, low-nya juga lebih tinggi ya. Harusnya akan menunjukkan potensi bullish untuk koreksi, dan saya akan standby. Tentunya kita akan lihat apakah di wilayah area ini ada zona sell untuk kita jadikan acuan sell position dengan target TP-nya. Oke. Sekarang kita akan lihat di time frame yang lebih kecil kembali, time frame 1 jam ya. Skenario-nya seperti apa? Kita akan coba lihat. Oke, untuk skenario-nya untuk marka GBP USD ya seperti ini. Oke, ini akan memang Anda bisa lihat ini kan konsolidasi ya. Ini adalah area konsolidasi. Sebenarnya ini bisa sih kita gunakan karena udah 2 kali ya, 1, 2 dan atas juga 2. Coba kita akan gunakan strategi konsolidasi yang biasa kita gunakan ya. Kita akan coba tarik dari posisi ini aja. Yang di sini nih. Nah, di sini kita akan lihat yang di atas itu adalah false break-nya ya. Sampai dengan sini kita akan pantau ya, kita akan lihat apakah area support dan resisten itu masih bisa kita gunakan untuk acuannya. Kita masukkan dulu angkanya. Oke. Nah, ini. Oke. Jadi ini adalah areanya. Ini area resisten ya, 80 sampai dengan 100%. Ini resisten, kita akan tandain dulu. Kita coret-coret dulu ya. Sebentar. Ya seperti ini nih resistennya, supportnya ada di bawah. Ya, supportnya kita akan tandain dulu. Ya. Oke. Ya, Anda bisa lihat ya dari posisi ini dia ditolak, ada support terbentuk dan membentuk wave ABC ya. Kemudian di sini ada bearish engulfing, ditolak, dia bergerak turun. Dan di sini juga terlihat ada 3 inch set up ya. Ini ada 3 inch set up dan pagi ini sudah langsung bergerak impulsif ya, ada gap up yang cukup signifikan. Menurut saya potensinya akan menuju area resisten. Jadi artinya gini, strategi ini karena sideways ya atau konsolidasi. Jadi pantau area resisten di sini dengan batas breakoutnya itu. Artinya kalau posisi di sini ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inch set down, minimal akan menguji sampai dengan 50% target penurunannya. Sampai situ dulu. Dan di bawah juga yang sama. Kalau di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inch set up ya, bisa buy, target minimal 50%. Nah, kita bisa gunakan nih. Semoga aja berjalan ya posisinya. Nanti kita akan lihat karena hari ini juga tidak ada news yang high impact ya, besar kemungkinan market akan bergerak ranging seperti ini. Oke. Dan selanjutnya kita akan membahas market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk market USD Jepang Yen minggu kemarin masih dalam posisi bullish ya, dan meneruskan bullishnya. Karena Anda bisa lihat ini sebenarnya sudah ada konfirmasi awal. Ada spending top, tapi konfirmasi berikutnya adalah impulsi bullish, membentuk Marubozu ya, seperti Marubozu gitu. Jadi high-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi. Ini menurut saya masih memiliki tekanan buyers momentum yang sangat kuat. Secara keseluruhan ini adalah high-nya, kita akan tandain ya. Nah, high minggu kemarin di 147.87, ini low-nya di minggu kemarin yaitu di 146.02. Dan
minggu ini jika mana dia break close di bawah 146.02, menurut saya akan memiliki potensi reversal ya, atau penurunan kembali untuk USD Jepang Yen. Oke, sekarang kita akan lihat, dan minggu ini tentunya catatannya adalah USD Jepang Yen masih sangat kuat bullish dan trennya masih bullish. Tapi kita akan lihat, kita akan kawal ya dari time frame daily, hariannya sampai dengan time frame kecil, apakah ada konfirmasi di awal atau masih menunjukkan continuation dari pergerakan USD Jepang Yen itu sendiri. Kita akan coba lihat di time frame daily. Oke, untuk time frame daily ini posisinya ya. Sebentar kita akan lihat dulu. Ini sih sebenarnya ada open gap down juga ya, hal yang sama seperti market USD index dolar tadi ya. Dan batas area impulsifnya ini sudah saya sampaikan juga ya. Selama area 146.46 tidak terjadi breakout close di bawah ini, masih sangat kuat bullish. Bahkan hari Jumat membuktikan ketika retest dan dia melanjutkan bullish pin barnya yang sangat kuat ya, membentuk ekor panjang dari bawah, body besarnya dari atas, dari bawah ke atas sangat signifikan. Dan kita akan lihat hari ini apakah mampu time frame daily-nya ya break close di bawah 146.46 atau dia akan break close di atas daripada ini. Nah, ini batasan atasnya ya, karena menurut saya batasan atas ini di level 147.77. Jika mana area itu breakout, maka akan terjadi continuation, penerusan bias momentum. Artinya trennya masih sangat bullish. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam untuk hari ini ya. Nah, ini untuk hari ini zona buy udah standby tapi belum diambil sampai dengan posisi saat ini. Bahkan market ada open gap down, teman-teman. Open gap downnya sangat besar banget ya. Kita akan coba tandain dulu. Ini adalah open gap downnya. Ya, secara keseluruhan sih masih belum tertutup ya, open gap downnya belum tertutup. Ini bisa juga dia akan naik dulu, menutup gapnya, baru dia akan nah itu tandanya batas breakout kan sudah kita tandain tadi ya di 147.77. Kalau area itu terjadi breakout ya, menurut saya akan masih memiliki potensi terjadinya bias momentum kembali gitu. Jadi kalau polanya menurut saya dengan adanya seperti ini, biasanya dia akan nutup gap dulu, dia akan naik, break daripada resisten. Karena di sini kan ada equal high, kemudian ini rawan akan terjadinya sweep liquidity nih menurut saya. Jadi memiliki potensi dia akan bullish, kemudian baru dia akan koreksi kembali. Itu sih gambarannya untuk USD Jepang Yen. Coba kita akan cek sisi kiri ya. Oke, di sisi kiri sih hanya sebatas area resisten ya, ada dua informasi. Di sini juga yang sama. Kita akan tandain aja dulu. Ini resistennya, dan di atas ini juga ada area resisten. Kita akan tandain. Jadi ada dua itu informasi. Oke, kita lihat. Maka area 148.45 ya, resisten pertama itu menurut saya menjadi target kenaikan selanjutnya. Sekarang coba kita lihat time frame 1 jam untuk ya open gap down-nya belum tertutup ya ternyata. Kita coba pasin dulu. Bolanya kita pasin dulu. Ya, open gap belum tertutup, masih setengah. Dari sini ternyata ya kita akan cek. Ini lebih detail nih. Ya. Dan candle berikutnya akan berusaha untuk nutup. Ini ada bullish engulfing kalau close pukul 6 pagi ya, maka dia kemungkinan akan terjadi beneran ada pengambilan yang cukup signifikan. Ini adalah area compression ya, ini adalah area compression, wajar. Oke, ini adalah area compression, maka dia langsung mengambil area compressionnya dan saat ini akan bergerak menutup gapnya. Ini akan menguat menurut saya seperti ini ya, break, dan baru dari sini nanti kita akan lihat strukturnya terbentuknya seperti apa. Kalau dia retest kembali menuju pola area konsolidasi ya di wilayah area ini, nah nanti tinggal pantau aja di kisaran di sini apakah ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, maka dia akan menunjukkan aktivitas bullish kembali. Oke, atau dia akan retest menuju zona buy. Ya, semoga aja, karena area compression di sini ini hanya baru setengahnya disapu bersih, belum keseluruhan. Baru di sini buyers momentumnya yang sangat kuat di area ini. Oke. Ini gambaran saya untuk
USD Jepang Yen. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.